Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nazmi Nabila, NPM 215020030 dari kelas B. Di sini saya akan langsung saja mengulas buku yang sudah saya baca. Dari buku yang pertama. Buku yang pertama itu buku manajemen perkantoran, penulisnya Erika Rafida, Rahman Tanjung, Diana Purnamasari, Hengki Mangiring, Dewi Suryani Purba, Diah Gandasari, Bonarana Purba, David Tahjana, Martono, Agusti, Diana Dwi Diana Nawati, Ciptaji. Penerbitnya Yayasan Kita Menulis, tahun terbitnya tahun 2021. Di buku yang saya baca ini ada 11 bab, 173 halaman. Di antaranya di bab-babnya membahas tentang kayak bab 1 konsep dasar manajemen perkantoran, bab 2 kegiatan dan aspek manajemen perkantoran, bab 3-nya peranan dan kewajiban manajer kantor, yang bab 4-nya organisasi kantor, bab 5 tata ruang kantor, bab 6-nya korespondensi dalam manajemen perkantoran, bab 7 penataan arsip, bab 8 penataan perlengkapan kantor, bab 9 pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kantor, bab 10 efisiensi pekerjaan kantor, dan bab 11 keselamatan dan kesehatan kerja. Buku ini lengkap karena menggunakan tata bahasa yang mudah dimengerti, dan isi dari buku ini begitu lengkap, kerjasama yang baik dari setiap penulis, karena boleh dilihat tadi penulisnya itu banyak gitu, hingga mendapatkan kesempurnaan dalam buku yang isinya lengkap dan mudah dipahami. Buku ini sangat banyak manfaatnya karena mencakup pekerjaan etika dalam manajemen perkantoran. Buku ini terdiri dari 11 bab di dalamnya. Materi yang dibahas tersusun rapi, dimulai dengan konsep dasar manajemen perkantoran hingga keselamatan dan kesehatan kerja yang juga diperhatikan dalam buku ini. Buku ini dapat digunakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen perkantoran, atau bagi kita nih pendidikan ekonomi yang ada mata kuliah manajemen perkantoran juga. Bagi para praktisi yaitu aparatur, pemerintah, dan swasta juga ini bisa jadi pedoman dalam menjalankan manajemen perkantoran dengan baik. Manajemen perkantoran memiliki banyak pembahasan yang bisa diterapkan di dunia kerja nantinya. Dari mulai harus memahami konsep dasar manajemen perkantoran, tata ruang, penataan arsip, dan sebagainya. Buku ini menjelaskan rinci semua pembahasan mengenai manajemen perkantoran. Lanjut di buku yang kedua, yaitu buku manajemen administrasi perkantoran. Penulisnya Ida Nuraida, penerbitnya Yogyakarta Kanisius PT, tahun terbitnya 2014. Dan di buku ini tuh ada 14 bab, 175 halaman. Ini tuh manajemen administrasi perkantoran yang edisi revisi. Jadi jelas ya dari judul juga beda gitu. Yang pertama itu pasti difokuskan ke pengantar manajemen perkantoran gitu. Nah, kalau di sini ada difokuskan juga dengan administrasinya. Buku ini menyajikan banyak berbagai informasi yang diperlukan dalam administrasi kantor. Banyak hal yang penting diurusi oleh sebuah perusahaan berkaitan dengan aktivitasnya, mulai dari menangani prosedur, catatan kantor, dan penanganannya, dokumen bisnis, penanganan pengarsipan, penanganan kas kecil, tata ruang, dan lingkungan kantor, penanganan prosedur perjalanan dinas, rapat kantor, sampai menangani tamu yang datang sebagai relasi perusahaan. Buku ini dapat dipergunakan di perguruan tinggi yang memiliki program mata kuliah manajemen perkantoran, perguruan tinggi yang memiliki jurusan administrasi, akademi sekretaris, dan lain-lain, termasuk kita yang ada mata kuliah manajemen perkantoran. Materi di dalam buku ini menambah wawasan para pegawai kantor, khususnya yang sering berhubungan dengan administrasi kantor. Namun sebaiknya pembaca sudah memiliki pengetahuan dasar tentang teori manajemen untuk mempermudah pemahaman terhadap materi yang ada di dalam buku ini. Jadi dari kedua buku ini sebenarnya isinya sama aja tentang manajemen perkantoran, tapi di buku yang pertama itu lebih ke bahasan awal-awal dulu gitu, pembekalan awal. Nah, tapi kalau di buku yang kedua, manajemen administrasi perkantoran, ini kayak benar-benar untuk
di perusahaannya gitu, tentang administrasinya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengulasan buku yang udah saya baca, dan kedua buku ini saya dapatkan online gitu. Jadi buat akang teteh yang mau membaca bukunya bisa langsung search aja di Google. Untuk buku yang pertama itu berbentuk PDF gitu, tinggal dicari aja judul dan penulisnya. Tapi untuk buku yang kedua itu di aplikasi Ipunas ya gitu. Jadi harus di-download dulu gitu. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.